Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens yang saya hormati dan saya banggakan, perkenalkan nama saya Syofina Danasifa dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Pendidikan D3 Rekam Medis. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah topik yang sangat relevan dan semakin mendapat perhatian di era modern ini, yaitu mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental bukan hanya tentang bagaimana merasa, tetapi juga mencangkup bagaimana kita berpikir dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan meningkatnya tekanan hidup yang modern, yang semakin kompleks, masalah kesehatan mental kini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh individu dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental mengacu pada kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, bertindak. Ketika seseorang mengalami gangguan mental, hal tersebut tidak hanya mempengaruhi kondisi psikis mereka, tetapi juga mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial, pekerjaan, ataupun aktivitas lainnya. Dalam kehidupan yang semakin dinamis dan penuh tekanan seperti sekarang, kita seringkali menghadapi stres, kecemasan, atau bahkan depresi hingga gangguan seperti skizofrenia atau bipolar. Mungkin kita sering mendengar istilah stres atau depresi dalam percakapan sehari-hari, tetapi berapa banyak di antara kita yang benar-benar memahami dampak dari gangguan tersebut? Bagaimana kita bisa merawat kesehatan fisik jika kita mengabaikan kondisi mental kita? Ketika seseorang tidak menjaga kesehatan mental, hal ini bisa mengarah pada berbagai masalah seperti penurunan produktivitas, masalah dalam hubungan dengan orang lain, dan bahkan gangguan fisik seperti insomnia atau gangguan pencernaan. Berbicara mengenai kesehatan mental bukan lagi hal yang bisa kita anggap remeh. Oleh karena itu, kita perlu memulai dengan mengubah cara pandang kita terhadap kesehatan mental, serta menciptakan ruang-ruang yang aman dan terbuka untuk membicarakan isu-isu ini tanpa rasa takut atau malu. Namun, kesehatan mental bukanlah suatu yang dapat dianggap sepele. Ketika gangguan kesehatan mental terjadi, dampaknya bisa sangat luas dan kompleks. Misalnya, gangguan seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Sebuah gangguan mental yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan pribadi dan sosial seseorang, bahkan berpotensi merusak karir dan kesehatan fisik mereka. Mengapa kesehatan mental sangat penting? Kesehatan mental yang baik mempengaruhi cara kita menjalani hidup secara menyeluruh. Ketika seseorang memiliki kesehatan yang baik, mereka cenderung lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Sebaliknya, jika seseorang menderita gangguan mental yang tidak tertangani, kualitas hidup mereka bisa terganggu dalam berbagai cara. Gangguan kesehatan mental berpotensi mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Mereka mungkin merasa terisolasi atau kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, gangguan mental dapat mempengaruhi kinerja seseorang di tempat kerja atau di sekolah. Tidak hanya itu, gangguan mental juga dapat memperburuk masalah fisik, misalnya stres kronis yang dapat memicu atau memperburuk penyakit fisik seperti hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Banyak orang yang menderita dalam diam karena stigma yang ada terkait dengan masalah kesehatan mental, serta ketidakmampuan mereka untuk berbicara atau mencari bantuan.
Salah satu alasan mengapa kesehatan mental sering diabaikan adalah adanya stigma yang masih melekat di masyarakat. Dalam konteks sosial, kesehatan mental yang buruk dapat memperburuk masalah sosial lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pengangguran. Faktanya, gangguan kesehatan mental berperan besar dalam munculnya masalah kesehatan fisik. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, gangguan kecemasan atau depresi dapat menyebabkan seseorang mengalami penurunan motivasi dan energi. Tingkat kejadian bunuh diri yang tinggi di berbagai negara menunjukkan betapa seriusnya gangguan kesehatan mental ini. Di Indonesia, misalnya, laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa jumlah kasus pengangguran mental emosional terus meningkat dengan depresi menjadi salah satu gangguan mental yang paling banyak dilaporkan. Ini menjadi indikasi bahwa kita semua perlu lebih peduli dan serius menangani masalah ini. Jika secara global, data menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental adalah salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian prematur. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 1 dari 4 orang di dunia akan mengalami gangguan kesehatan mental pada suatu titik dalam hidup mereka. Berikut beberapa faktor-faktornya, yaitu yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis mencangkup aspek-aspek seperti ketidakseimbangan kimiawi dalam otak, genetika, serta gangguan pada struktur otak yang dapat menyebabkan gangguan mental. Beberapa gangguan mental seperti skizofrenia atau gangguan bipolar dapat mempengaruhi oleh faktor genetika, di mana seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan mental lebih beresiko mengalaminya. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan pengalaman hidup seseorang, seperti trauma masa kecil, kekerasan, atau kehilangan orang yang sangat berarti. Stres, kecemasan, dan rasa rendah diri yang berlarut-larut dapat berkembang menjadi gangguan mental jika tidak dikelola dengan baik. Pengalaman traumatik dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dunia dan dapat menyebabkan gangguan mental jangka panjang. Pengalaman traumatik baik yang terjadi di masa kanak-kanak maupun dewasa dapat meninggalkan bekas yang dalam dan menyebabkan gangguan mental. Misalnya, kekerasan fisik atau kekerasan seksual, atau pengalaman traumatik lainnya dapat memicu gangguan kecemasan atau depresi. Pengalaman-pengalaman negatif ini membentuk cara kita merespon dan mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Hubungan sosial yang buruk, tekanan dari pekerjaan, masalah keuangan, serta kurangnya dukungan emosional yang dapat memicu atau bahkan memperburuk gangguan mental. Di era digital seperti sekarang, media sosial juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, di mana perbandingan sosial yang terus-menerus dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan kecemasan. Bahkan kecanduan sosial media dapat meningkatkan perasaan kesepian dan isolasi. Lingkungan sosial dan budaya tempat kita tinggal juga berperan dalam kesehatan mental. Tekanan hidup akibat masalah ekonomi, konflik sosial, atau ketegangan dalam hubungan pribadi dapat menyebabkan stres berat. Nah, di samping itu, kecenderungan masyarakat untuk membicarakan kesehatan mental secara negatif, seperti menganggap orang yang memiliki gangguan mental sebagai orang yang lemah atau orang gila, itu dapat memperburuk kondisi psikologis individu yang sudah terlanjur menderita.
Faktor keempat yaitu faktor gaya hidup dan kebiasaan. Gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang tidur, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan kecanduan alkohol atau narkoba dapat memperburuk kondisi kesehatan mental. Gangguan teknologi dan media sosial yang berlebihan juga dapat meningkatkan kecemasan dan depresi, trauma pada remaja karena perbandingan sosial yang tidak realistis dan tekanan untuk selalu tampil sempurna. Beberapa gejala umum yang perlu diwaspadai antara lain, yang pertama yaitu perubahan perasaan cemas, sedih, atau kosong yang berlarut-larut, kemudian kehilangan minat, rasa marah, bahkan frustasi yang berlebihan. Kedua yaitu perubahan pikiran tentang ketidakberdayaan atau perasaan tidak berharga, perasaan bingung, perasaan sulit berkonsentrasi, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran atau ketakutan yang tidak rasional. Yang ketiga, perubahan perilaku. Audiens yang saya hormati, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama adalah dengan mengenali dan mengelola stres. Yang kedua, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketiga, jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang kita percayai tentang perasaan atau masalah yang kita hadapi. Keempat, dengan berolahraga secara teratur. Itu kelima, dengan menerima perasaan dan menghargai diri sendiri. Keenam, menciptakan lingkungan yang mendukung. Ketujuh, yaitu dengan tidur yang cukup. Kedelapan, yaitu dengan mengurangi stigma dan mengedukasi masyarakat. Yang saya hormati, kesimpulannya, kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan kita yang tidak dapat diabaikan. Dengan mengenali pentingnya menjaga kesehatan mental, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih produktif, bahagia, dan seimbang. Audiens yang saya hormati, mari kita mulai untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kita. Kita juga perlu merawat pikiran dan perasaan kita dengan cara sehat. Mari kita jaga kesehatan mental kita dan bantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kondisi kesehatan mental kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, Audiens yang saya hormati, kesehatan mental adalah hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah masalah yang harus kita hadapi bersama dengan keterbukaan, empati, dan kerjasama dari setiap elemen masyarakat. Dengan menjaga dan merawat kesehatan mental, kita bukan hanya memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih harmonis, dan produktif. Mari kita memulai langkah kecil namun penting untuk lebih peduli pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Di akhir pembicaraan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan ruang yang lebih terbuka dan peduli terhadap kesehatan mental. Mari kita dukung upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat, menghilangkan stigma, dan memberikan ruang bagi mereka yang membutuhkan dukungan. Kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian audiens sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan kita, serta menjadi langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara mental. Kita bisa bersama-sama membangun dunia yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Semoga kita semua lebih peduli terhadap kesehatan mental diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan kita semua bisa bersama-sama bergerak menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Saya pamit undur diri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.